Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk pergerakan IHSG kita hari ini cukup menarik ya, soalnya hari ini ternyata IHSG kita kembali menguat dengan kenaikan plus 0,28% ya. Kita langsung aja lihat dari pergerakan harganya untuk pergerakan IHSG kita. Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya IHSG kita hijau kembali ya, dia pada sesi satu dia menguat cukup tinggi lagi ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harga dia pas mencapai MA20 kembali sebelum dia terkoreksi dari tertahan dari garis MA20-nya dan kembali turun ya. Tetapi overall kita lihat bahwa sebenarnya IHSG kita masih menguat, masih terus naik pergerakan harganya ya, dan ini menurut saya cukup menarik soalnya dengan berita PPKM darurat pun ternyata IHSG kita ternyata masih justru naik ya. Awalnya kan kita pikir antisipasi bahwa IHSG kita mungkin akan mengalami tekanan dari berita PPKM ini, tetapi justru IHSG kita terus mengalami penguatan ya. Jadi overall cukup menarik untuk pergerakan IHSG kita saat ini, walaupun saat ini kita lihat bahwa sudah 2 kali IHSG kita terus tertahan di MA20-nya ya. Jadi, kemungkinan besar kita akan terlihat ada tanda-tanda mungkin akan pelemahan dari kenaikan IHSG kita ya. Nah, jadi kalau untuk lihat dengan time frame per day-nya ini sebenarnya, seperti yang kita sudah sempat analisa ya, memang tandanya sih ini IHSG kita memang ada tanda-tanda dia mau naik ya, walaupun ada berita PPKM daruratnya, yaitu berita buruknya ya. Nah, mungkin dengan time frame 4 jam lebih jelas. Jadi kita lihat bahwa memang ada tanda-tanda dia cycle dia ke bawah, terus saat ini memang mau cycle ke atas ya, dari osilatornya pun ini udah lihat. Nah, RSI-nya sudah mulai nanjak, MACD-nya pun bahkan ini sudah golden cross dan memang momentumnya ngarahnya naik ke atas ya. Nah, jadi tapi yang cukup menariknya itu dari dengan time frame 1 jamnya ini, 1 jamnya memang juga menunjukkan hal yang sama, tetapi untuk perdagangan hari ini sebenarnya ini ada tanda-tanda sudah mulai melemah ya dari pergerakan RSI kita ya. Ini kita lihat RSI-nya dia menyentuh level 58 dan pada perdagangan hari ini hanya 56,91 ya. Jadi Eee, overall nih kita lihat bahwa RSI-nya sudah mulai menekuk ke bawah, walaupun sebenarnya kita overall lihat bahwa RSI sebenarnya masih relatif cukup tinggi di level 55 ya, masih di sekitar 55, overall masih bullish sebenarnya untuk pergerakan harganya. Soalnya ini kita lihat dengan time frame per 4 jamnya, trennya masih naik dan juga dengan time frame per day-nya pun juga sama ya. Ini kita lihat RSI-nya di 50,85 dan saat ini sekarang sudah di 52,01 ya. Jadi ada turnaround dari pergerakan RSI-nya. Sehingga antisipasinya kalau misalkan memang ternyata berita PPKM yang nggak terlalu pengaruh, mungkin kita bisa antisipasi mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu dan ngetes uji ulang MA20-nya dengan target kenaikannya kalau menurut saya dengan kenaikan dari RSI ini itu sama kembali di level resistnya di 6067 ya. Nah, jadi untuk minggu depan menurut saya mungkin terutama ya Senin ya, biasa Senin agak merah. Mungkin antisipasinya tuh kita akan ada koreksi terlebih dahulu ya, soalnya ini kita lihat dengan time frame per jamnya pun memang ada sedikit tanda tanda-tanda dia mau melemah, walaupun sebenarnya masih relatif cukup strong sih untuk secara pergerakan harganya. Jadi mungkin akan ada pullback terlebih dahulu sebelum mungkin lanjut naik ya dengan, kalau secara teknikal ya kalau menurut saya sih ini, IHSG kita masih ada potensi untuk naik, mencapai target ke level resistennya di 6067 ya. Ya kita berdoa aja selama weekend ini kasus Covid-nya bisa mulai turun, walaupun sebenarnya hari Jumat ini, kasus barunya, mencapai level yang lebih tinggi lagi ya, nyampe nyam apa, duap nyampe sampai 25.000 ya. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran kita, mmm, dan juga beberapa investor, dengan kasus corona kita yang terus mengalami kenaikan ya. Jadi kita berharap aja weekend ini kasusnya mulai menurun, sehingga kemungkinan besar IHSG kita, bisa naik kembali ya, naik kembali mencapai target, yaitu di level resistnya di 6067 ya. Nah, itu jadi untuk update aja untuk pergerakan IHSG untuk minggu ini, dan selanjutnya mungkin saya sudah agak lama yang nggak update untuk BBRI ya. Nah, jadi, untuk BBRI ini seperti yang sempat dianalisa juga ya minggu ini BBRI ini, tandanya sih lebih cenderung
akan bergerak sideway terlebih dahulu di zona, pergerakannya dia di level resist dan juga level supportnya. Sebentar kita ganti ke money flow index. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa saat di sini kan, BRI ini cukup, berkonsolidasi ya, maksudnya harganya dia nggak, berkisaran di sekitar sini. Hari ini tuh sempat naik lumayan ya sampai 4.030 tetapi turun kembali. Overall masih naik sih ya, masih plus 1,27 tapi kita lihat bahwa pergerakan harganya masih di sekitar 3 ribuan ya. Jadi menurut saya memang BBRI saat ini bahkan, kalau kita lihat secara pergerakan harga masih di bawah MA20, masih di bawah level support, harganya masih berkisaran di sekitar sini. Ini kita lihat money flow index-nya bahkan per day-nya belum, terlalu menunjukkan tanda-tanda dia mau naik ya, masih, cukup terus tertahan di zona yang cukup rendah ya money flow index-nya ya. Jadi nggak ada inflow dari menurut saya nggak terlalu banyak inflow, dari BBRI, sehingga harganya pun juga terus berkisaran di sekitar sini ya. Nah, kita langsung lihat aja dengan time frame per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya sih sebenarnya emang, kita lihat ya, menyentuh dia cycle-nya menyentuh ke bawah dan memang ada tandanya dia mau cycle ke atas, cyclic, ke atas ya. Jadi emang tandanya dia mau naik. Saat ini sih emang harganya sempet naik ya dari dia sempat turun ke 3.800. Tetapi kalau kita lihat secara pergerakan harga dengan time frame per day-nya, ini kita lihat harganya masih di bawah level support, masih di bawah MA20. Menurut saya kenaikan-kenaikan saat ini masih dibilang sebagai technical rebound ya, masih belum terlalu menunjukkan konfirmasi bahwa BBR ini akan, berhenti penurunannya atau maksud saya berubah dari fase dia downtrend-nya ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 4 jamnya memang, tandanya sih dia mau naik walaupun kita lihat ya ketinggian dia pada perdagangan hari ini money flow index-nya nggak menyentuh level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi overall masih ada, perlawanan di antara yang jual dan juga yang beli ya. Nah, ini kita lihat time frame per jamnya mungkin lebih jelas ya. Jadi dia emang sudah menyentuh sampai level, money flow index ya. Bahkan ini money flow index di level 67 ya, di sekitar 67 dia sudah turun lagi, money flow index bahkan di 52 lebih rendah daripada money flow index dia titik rendah dia sebelumnya ya. Jadi, menurut saya, pergerakannya masih cukup terbatas untuk pergerakan BBRI ya. Jadi untuk menurut saya sih, untuk saat ini BBRI mungkin kita bisa, masuk atau entry mungkin untuk, swing trade ya. Jadi swing trade dari pergerakan dia saat ini lagi sideways, cukup baik untuk dilakukan swing trade, dan untuk potensi untuk naiknya kalau menurut saya mungkin kita tetap harus wait and see terlebih dahulu. Kita menunggu apakah BBRI bisa break level resistnya di 4.070 dan juga MA20-nya ya. Oke, itu untuk update aja untuk pergerakan BBRI dan untuk yang terakhir untuk minggu ini mungkin saya akan update untuk pergerakan agro. Nah, jadi untuk agro ini sebenarnya cukup menarik soalnya, saat yang lain emiten-emiten lain masih di level yang lebih rendah daripada dia ketinggian dari sebelumnya ya, tetapi agro ini saat ini sudah menyentuh harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya, bahkan sudah break level resistnya di ketinggian dia all time high dia sebelumnya. Sempat menyentuh sampai 2.000 ya, sempat sampai menyentuh 2.000 sebelum dia akhirnya ada pullback ya. Nah, jadi kita lihat secara pergerakan harganya pun ini agro bahkan masih di atas MA5 ya. Secara pergerakan harga jadi masih sangat strong uptrend sekali untuk, pergerakan harganya. Tetapi yang kalian perlu waspada itulah dari osilatornya. Jadi kita lihat di sini osilatornya sudah sangat tinggi sekali saat dia menyentuh di level, berapa ya, di level 1.700-an bahkan ya. Ini kita lihat money flow index di level 94 dan saat, harganya dia dongkrak ke atas lagi ya, naik ke level lebih tinggi lagi, ini sebenarnya money flow index-nya udah ada tanda-tanda dia mulai turun ya, udah mulai pelemahan. Namun kita lebih jelas di dengan time frame per 4 jamnya ya. Nah, jadi time frame per 4 jam ini mungkin lebih jelas, harganya menyentuh di level 1.700, terus dia menyentuh level harga yang lebih tinggi, ini money flow index-nya justru dia turun dan perdagangan dia hari ini pun juga money flow index-nya trennya saat ini emang mau cycle ke bawah ya, cycle, turun ke bawah ya. Jadi kalau menurut saya, Eee, dengan tanda ini sih maksud saya ini, tanda-tanda dia mungkin akan koreksi atau berhenti kenaikannya terlebih dahulu ya, bukan berarti maksudnya dia langsung langsung mau downtrend, belum tentu, itu kan tergantung apakah dia bisa harganya, break beberapa trendline dari uptrend-nya. Saat ini sih memang kita lihat harganya masih di atas MA5, overall masih strong uptrend-nya. Nah, kita lihat dengan time frame per 1 jamnya mungkin lebih jelas terlihat ya. Ini kita lihat harganya
MACD-nya ini pun bahkan udah mulai turun ya, udah mulai momentumnya sudah mulai, balik arah dan kita lihat dari Money Flow Index-nya saat harganya dia mencapai level yang lebih tinggi, ini justru Money Flow Index-nya sudah pelan-pelan dia turun ya. Awalnya ini kita lihat, cukup tertahan, harganya, tapi saat ini emang Money Flow Index-nya sudah jeblok lebih turun lebih dalam ya. Jadi overall trennya menurut saya, arahnya sih mau berhenti dari kenaikannya terlebih dahulu atau bisa dibilang, pullback terlebih dahulu dari pergerakan agro ya. Jadi itu yang menurut saya, yang kalian perlu antisipasi. Maksud saya, kalau kalian baru mau entry saat harganya sudah naik seperti ini, menurut saya ini cukup telat ya. Jadi menurut saya mungkin baiknya kalian wait dulu, eee, apa, tunggu sampai pullback ya, soalnya ini menurut saya ini harganya, terus di atas MA5, money flow index juga sangat, tinggi. Jadi kalau misalnya mungkin kalian wait terlebih dahulu sampai dia turun terlebih dahulu ya secara, osilatornya, untuk kalian mungkin entry saat pullback dari pergerakan agro ya. Perlu diingat juga bahwa saham agro ini sebenarnya relatif sudah cukup mahal juga ya. Jadi, baiknya sih ya kalian maksud saya, kalau kalian entry ya buat, sebagai bahan trading ya, jangan untuk disimpan ya, terutama lagi di masa seperti ini juga, amannya kalian entry dan juga, maksudnya, melakukan trading ya. Jadi trading-nya sesuai, trading plan kalian masing-masing. Oke, jadi, untuk update untuk ISG dan juga beberapa emiten di dalamnya mungkin sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.